Kita ketemu lagi di Solusi SDM. Saya Aldi Susanto bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting dan juga narasumber tamu. Hari ini sudah siap kembali untuk menemani sahabat-sahabat Mercury. Apa kabar semuanya? Salam sehat ya. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat. Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Kalau ngelihat senyumnya ini kayaknya, wih, pesanan lancar ini ya. Pesanan lancar, lebih sehat lagi ketemu Mas Aldi dan sahabat Mercury setiap Selasa. Iya. Oke, dan hari ini nanti bersama Bu Novi dan narasumber tamu kita akan berbincang tentang peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan, learning and development, gitu ya. Dan saya sapa dulu tamu kita, saya perkenalkan kepada Anda, Mas M, nama lengkap beliau adalah M. Hoirul Anam, SPSI, panggilannya Mas Hoirul, Mas Anam? Mas Anam. Anam ya, Oke. Mas Anam ini dari PT Vasco Inti Solusi. Mas Anam sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan PT Vasco Inti Solusi ini nopo Mas? Baik, terima kasih Pak Aldi. Aldi, Nggih. Bu Novi. Novi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Sahabat Mercury. Sahabat Mercury Ya. Yang pagi ini semoga aja diberikan kesehatan. Amin. Vasco Inti Solusi itu awal berdiri adalah sebuah perusahaan alih daya, outsourcing kalau kita ngomong secara umumnya outsourcing, Pak. Ya. Jadi tahun 2012 dibentuk seperti itu, dari outsourcing sampai berkembang tahun 2018 itu ada challenge lagi nih dari beberapa klien kita. Gitu. Pak Anam, bisa ndak handle branding? Handle 2018. 18, handle event seperti itu. Akhirnya prinsip saya itu tidak ada yang tidak mungkin, Pak. Iya. Hal-hal seperti itu kan bisa kita pelajari, Palu gada ya. lalu gada. Apa lu butuh gua ada gitu. Iya, seperti itu. Jadi Iya, bukan iya, sebetulnya iya. eksak apa. Jadi saya coba untuk memberanikan diri untuk menerima tantangan itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya dipercaya oleh beberapa perusahaan lumayan besar, termasuk besar juga sih, ini untuk handle branding dan eventnya. Oke. Itu branding itu misalnya ya bikin neon box, papan nama toko seperti itu, branding mobil seperti itu, Pak. Bahkan hal-hal kecil cetak kalender, cetak banner seperti itu. Ketika pandemi sempat juga agak Berdampak ada ya? berdampak ya. Kalau pandemi sebenarnya secara alhamdulillah itu artinya Tuhan itu bersama orang-orang yang selalu ikhtiar ya Pak ya, Bu ya. Jadi ketika wah ternyata outsourcing event itu mati total karena ya, kita tahu mall-mall nggak ada kegiatan gitu ya. nggak boleh dan segala macam. Iya. Tapi ada beberapa klien itu justru menggenjot di sisi branding. Brandingnya. Oh. Oke. Jadi event-event yang Virtual gitu juga ya. virtual juga, tapi lebih banyak ke brandingnya, Pak. Lebih Jadi banyak ke branding. digenjot di situ. Alhamdulillah masih lumayan bisa bernafas sebenarnya. Lumayan bisa bernafas seperti itu. Oke. Kalau sekarang sudah mulai berkibar lagi ya. Kembang kempis Pak namanya. Persaingan itu harus tetap harus ini, harus selalu inovatif sebenarnya. Iya, by the way kalau boleh tahu Vasco kantornya di mana, Mas? Kantor kita di Mas Pion Square lantai 2. Oh. Jadi Iya. ini kantor yang jadi satu dengan mall, Pak. Jadi satu Jadi dengan ada mall ya? historisnya, Bu, sebenarnya. Awalnya kantor saya di Gedung Bumi Putra, depannya KBS ini. Iya, Ya. iya. Teman saya ketemu orang Mas Pion, kok gayung bersambut. Mas Pion itu kan pengen menaikkan traffic. Kalau dulu masih ada Giant kan rame, Pak. Rame betul. Sekarang memang Sudah roto nggak ada. sepi gitu ya. Saya ditawarin, ayolah Pak ke sini, rame nomolku. Seperti itu. Ya wis lah. Jadi jiwa pantang menyerah saya itu tak golekno event, Bu. Oke. Kesana kesini cari referensi event apa yang bisa dibuat segala macam. Alhamdulillah tiap hari Senin itu mesti ada event di sana, Pak.
Oh, jadi event-eventnya Mas yang in-house ya, yang di dalam ya. Yang di dalam. Kalau yang di luar Yang di kayak luar, bazar, kadang-kadang bazar apa itu Vasco tanganin juga bukan? Bukan. selama ini masih by request saja. Kemarin Indomie itu minta akan ada produk baru. Kalau mungkin Pak Aldi sama Bu Novi tahu, mie kebab rendang itu kan yang baru. Itu Indomie minta dibuatkan event roadshow di sekolah. Jadi di sekolah-sekolah yang jadi ada beberapa kualifikasi. Yang pertama Pak Anam, sekolah-sekolah pinggiran Surabaya, karena memang secara penjualan kita sudah mulai diserobot oleh kompetitor misalnya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, sekolah yang secara siswa jumlahnya di atas 800 orang. Jadilah saya bikin sarapan sehat bersama Indomie. Seperti itu. Kalau cuman bertiga tidak bisa Iya. ya. Makanya tidak bawa Mas Ana. Ya, nanti kesini aja bikin acara, Mas. Oh, iya, Sarapan iya, sehat iya. bersama. Bersama Mas Anam. Seperti itu, Pak. Ya, berarti so far so good ya. Oke, baik, kita balik ke laptop kita. Dan Bu Novi, hari ini kita bicara soal learning and development, pelatihan dan pengembangan. Ini Ya. menjadi sebuah keniscayaan begitu ya. Semoncer apapun kinerja perusahaan kita, jangan sampai pernah melupakan pelatihan dan pengembangan ya. Betul. Tapi kira-kira hari ini kita akan belajar apa juga dari pakar branding, pakar ini yang dulunya dari HRD juga. Yang gitu dulunya ya. dari HR. Ya, jadi tema kita pagi ini adalah peningkatan produktivitas melalui pelatihan dan pengembangan gitu ya. Jadi ya kita akan banyak membahas tentang kadang mungkin orang rancu nih ya, apa bedanya pelatihan dan pengembangan Iya, gitu betul. Mas gitu. Jadi nanti kita akan diskusikan pagi ini, terus mungkin ada hal-hal yang persepsi yang tidak benar tentang pelatihan dan pengembangan, sehingga kemudian menganggap bahwa pelatihan dan pengembangan itu tidak perlu kayak gitu. Dan nanti beberapa hal yang di akhir-akhir kita juga akan membahas tentang apa sih sekarang trennya itu kayak apa sih pelatihan pengembangan yang karena gini sebagian besar kalau nggak salah sekitar sudah 60-70% karyawan yang ada di perusahaan itu sudah mereka generasi milenial gitu kan, sehingga cara belajarnya itu udah beda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Belajarnya itu sudah nggak sama. Terus ada tren-tren di mana ada remote working kayak gitu, orang kerja dari rumah kayak gitu, mobile dan sebagainya. Nah, itu kan gimana caranya kayak gitu. Nah, itu mungkin nanti kita akan bahas bukan di luar, selain hal-hal tentang pelatihan pengembangan yang mungkin selama ini kita sudah ketahui. Oke. Gitu. Tapi kita perlu samakan persepsi dulu ya untuk bisa membedakan secara mendasar pelatihan dan pengembangan. Dalam konteks bisnis ini memang perbedaannya ini ya signifikan ya Bu Novi ya. Iya, jadi kalau mungkin saya bedakan aja langsung ya. Jadi kalau pelatihan itu lebih untuk karyawan baru dan untuk karyawan yang saat ini. Jadi apa yang kita lakukan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dia di bekerja di saat sekarang, di pekerjaan sekarang. Nah, kalau yang pengembangan itu adalah untuk menyiapkan karyawan bukan hanya di saat sekarang, tetapi juga untuk yang akan datang, untuk posisi yang kita harapkan, yang kita siapkan untuk dia gitu. Gitu. Nah, kalau yang pelatihan jangka waktunya mungkin lebih pendek gitu ya, 3-6 bulan. Kalau yang pengembangan ya selama dia masih jadi karyawan maka ini bisa dilakukan seperti itu. Gampangannya seperti itu. Ya, mungkin Mas Ana mau menambahkan soal pelatihan dan pengembangan ini. Sepengetahuan saya tentang L&D, kalau dulu tuh training and development, ya kalau sekarang lebih ke Learning, ya. learning. Kenapa sih ada perubahan dari Training ke learning gitu ya. Kalau saya lihat training kan lebih pada pembelajaran saat sekarang atau jangka pendek ya. Training selesai gitu kan, tidak ada sebuah improvement. Kenapa dirubah sekarang? Trennya itu menjadi L&D, learning itu pembelajaran yang continue. Jadi learning dan development seperti itu. Jadi sebetulnya itu satu bagian dari development training itu sebenarnya setahu saya, karena di dalam development juga terdapat training juga, terdapat pembelajaran juga. Cuman mungkin secara konteks masanya bisa dibilang masa sekarang, Bu Novi tadi bilang
karyawan masuk kerja pasti ada training. Training apa? Iya. Misalnya visi misi harus tahu, nilai-nilai perusahaan harus tahu, seperti itu. Pada saat itu. Ya, tapi kalau kita ngomong development, apa sih nilai-nilai perusahaan itu? Kalau dijabarkan banyak sebenarnya. Seperti itu. Jadi nilai itu menjadi ruhnya perusahaan nanti, sehingga karyawan itu benar-benar memahami sebuah nilai. Iya. Bu Novi, ketika pasar mengalami banyak dalam tanda petik anomali begitu ya. Nah, seberapa ini signifikan begitu ya? Atau di mana LND ini bisa berkontribusi gitu pada kondisi tantangan perubahan pasar yang kadang-kadang juga sangat unpredictable gitu? Ya, jadi tantangannya adalah apa ya? Satu yang pertama tadi itu. Artinya kalau misalnya marketnya ini kelihatan, oh pokoknya kalau ini treatmentnya ini, pelatihannya ini langsung jadi gitu ya. Tapi kan sekarang bisa aja enggak gitu kan, karena memang ada banyak anomali gitu loh. Iya, jadi selain bahwa ini ya, terutama untuk teman-teman pengelola di HR gitu kan, eh, mereka harus paham tentang bisnis itu sendiri juga gitu ya. Jadi artinya nggak cuma ngurusi orang tok gitu, nggak ngurusi urusan SDM, tetapi mereka ngerti kebutuhannya bisnis gitu. Nah ini memang apa ya, motornya untuk melakukan ini semua itu ada di HR gitu ya, di teman-teman di SDM. Nah satu yang pertama harus ngerti kondisi bisnisnya. Dengan mengetahui kondisi bisnis, mereka akan ngerti saat sekarang ini posisi perusahaan mereka di antara apa namanya apa ya, pasar yang sesuai gitu ya, atau misalnya di antara kompetitornya itu posisinya di mana, terus tantangan dari industri ini apa, seperti itu. Nah dengan seperti itu maka teman-teman pengelola HR ini akan tahu tentang apa yang harus dipersiapkan. Dan yang jangan lupa adalah tadi itu loh, mapping tentang kondisi SDM mereka, seberapa apa namanya, mapping tentang kompetensi lah, katakan seperti itu. Kompetensi yang sekarang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu seperti apa. Nah dengan ini mereka akan tahu kira-kira tadi itu, setelah tahu kompetensinya seperti apa, kemudian kebutuhan yang akan datang seperti apa, nah kita ini bisa ngisi gapnya kayak gitu, Mas Adi. Seperti itu. Nah itu tadi yang harus diingat, bahwa cara belajarnya beda. Jadi itu tadi nggak bisa kemudian harus kumpul di kelas misalnya kayak gitu. Nah itu harus dirubah untuk terus sekarang apa namanya, dengan perusahaan yang ada di beberapa cabang seperti itu. Sementara juga kondisi bisnis juga lagi tough, ndak karuan seperti ini gitu. Maka ya itu tadi, bagaimana mereka tetap melakukan pengembangan dengan metode yang nggak harus orang kumpul, yang hemat biaya, yang efisien seperti itu. Nah seperti itu. Terus untuk orang-orang yang misalnya apa ya, istilahnya di lapangan gitu kan. Tadi itu kalau harus kumpul di satu tempat itu kan juga apa, buang waktu, terus buang juga potensi kehilangan customer gitu ya, atau apa namanya, waktu yang digunakan untuk bekerja. Nah, mencari cara supaya kemudian itu tidak apa namanya, tidak menjadi tidak efektif, tidak produktif. Nah, itu juga harus dicari gitu. Jadi menyiapkannya dengan cara-cara seperti itu, Mas, gitu. Oke. Iya. Vasco sendiri seperti apa, Mas, ketika bicara soal learning and development? Terutama misalnya bikin event, terus kemudian branding. Artinya apa yang kemudian perlu dilatihkan, apa yang kemudian perlu terus dikembangkan begitu? Iya, kalau kita ngomong skup perusahaan besar ya, Pak Aldi, Bu Novi, tentunya makin kompleks ya. Yeah. Seperti itu. Kalau taruhlah, kalau Vasco kan belum menjadi perusahaan apa-apa lah sekarang, tapi mulai tidak, kalau kita ngomong ukuran sepenting apa sih LND, itu pastinya penting. Cuman tidak semudah itu membuat sebuah program LND itu nggak semudah itu. Tantangannya banyak. Contoh satu aja. Ketika kita di departemen HR aja sudah ngomong HRD itu departemen paling boros misalnya seperti itu. Karena apa? Nggak menghasilkan tapi mengeluarkan duit terus begitu ya. Iya. Gajinya paling gede. Ya. Artinya banyak tahapan-tahapan yang harus dilihat. Yang pertama misalnya kita harus tahu quality objektif perusahaan itu. Targetnya berapa sih? Misalnya 100 miliar misalnya. Apakah 100 miliar itu ditelan mentah-mentah oleh karyawan atau divisi? Tidak mungkin. Target itu pasti akan di breakdown lagi. Ada sebuah namanya quality objektif departemen.
Dari departemen itu akan di breakdown lagi ke quality objektif karyawan. Nah, itu menjadi apa ya? Poin-poin yang nantinya akan bisa apa ya? Dijabarkan ke apa program training tadi. Oke. Seperti itu. Jadi benar-benar tidak serta-merta kita bikin training yang sekiranya yang paling viral apa sih? Ayo ikut, ayo Nggak boleh tidak. cuman ikut-ikutan ya. Ya, seperti itu. Karena Oke. apa? Semua harus terukur. Bahkan kalau saya dulu, mohon maaf, waktu saya kerja di perusahaan Jepang itu, bahkan secara detail itu, misalnya si A harus mendapatkan training 100 jam dalam berapa bulan misalnya seperti itu. Itu harus di breakdown, Pak. Oh iya. Harus di breakdown. Training apa aja gitu. Jadi tidak melulu misalnya 100 jam wis pokoknya Digolek-golekno pokoknya digolek-golekno misalnya. jangkep-jangkepi 100 jam Iya. gitu ya, nggak boleh ya. Artinya tetap tahapannya kita perusahaan harus bisa tahu metrik kompetensinya seperti apa. Cara bisa metrik itu terpenuhi ya secara kompetensi juga harus di breakdown masing-masing individu. Iya. Seperti itu. Jadi lebih kompleks sebenarnya. Kalau kita ngomong HRD itu bukan hanya menghabiskan uang, tapi menghabiskan pikiran juga ya. untuk pengembangan untuk pengembangan organisasi. Ya, tapi kan hasilnya juga nanti tidak mengkhianati proses begitu ya. Yes. Oke, baik, kita break dulu ke pesan-pesan sebelum nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali dan di tengah bisnis yang masih tough kata Bu Novi tadi itu, maka tidak cukup hanya tadi Mas Anam juga menyampaikan betapa pentingnya untuk tidak konvensional dalam merancang learning and development. Nah, yang inovatif ini kira-kira seperti apa gambarannya Bu Novi? Yang inovatif itu gini, yaitu tadi kita kan gini, intinya ketika memberikan pelatihan itu kan seperti tadi juga disampaikan bahwa harus berdampak kan. Jadi bukan sekedar gugur kewajiban menyelenggarakan kelasnya atau kemudian terpenuhi jam pelatihannya seperti itu, tetapi juga bahwa apa yang kemudian yang kita latihkan ini kemudian berguna di dalam pekerjaannya, membawa perubahan terhadap produktivitasnya kerjanya seperti itu. Nah, ketika kita akan menyiapkan itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah siapa yang akan kita latih gitu ya. Terus kemudian bentuk pelatihannya seperti apa? Karena ngelatih soft skill, ngelatih hard skill atau kompetensi teknis itu juga beda seperti itu. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitulah dengan teman-teman yang sekarang ini anak-anak muda, itu tadi cara belajarnya sudah beda, maka cara memberikan pelajarannya juga beda karena penelitian juga mengatakan bahwa span of concentration orang terhadap sebuah hal ketika melakukan mempelajari sesuatu itu hanya sekitar 20 menit. Nah, maka cara belajarnya itu nggak bisa jangka panjang gitu, Mas. Jadi dipecah-pecah gitu. Jadi namanya micro learning gitu. Jadi lebih bagaimana dalam waktu yang 20 menit ini orang kualitas dari isi pelatihannya itu dikuatin di sana sehingga orang belajarnya itu secara bertahap. Jadi kalau makan itu ngunyahnya itu pelan-pelan dikit-dikit gitu loh, Mas. Nggak langsung selepan gitu sehari. Nah, bisa jadi sekarang nggak ini. Apalagi anak-anak sekarang, Mas, ya kan nggak nggak jenak duduk gitu ya. Jadi itu tadi cara pembelajarannya mesti dipecah-pecah tadi antara lain. Terus kemudian untuk yang jarak jauh gitu ya. Jarak jauh itu artinya di lokasi-lokasi yang berjauhan. Nah, maka yang kita bisa lakukan adalah tadi itu kita harus punya mulai mempertimbangkan learning management system. Artinya apa? Yaitu tadi bagaimana ada satu wadah gitu yang dipakai untuk bisa belajar dan bisa diakses dari manapun gitu dengan orang-orang tertentu yang memang mereka sudah punya akses ke sana. Nah, materinya tentunya dipersiapkan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi orang-orang tertentu bisa akses materi-materi tertentu seperti itu. Terus kemudian apalagi ya kalau misalnya seperti itu pakai LMS, terus ada beberapa pelatihan yang harus pakai gamification. Gamification itu artinya kayak semacam
apa ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang kayak simulatif kayak gitu, yang kemudian seakan-akan main game. Nah, tapi orang ini sedang belajar kayak Berlatih, gitu. oke. Nah, ini juga cocok untuk yang teman-teman yang Anak-anak anak-anak yang sekarang Oke, seperti oke. itu, Mas. Ya, Kayak kita ke gitu. penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo silakan. Ya ini apa belajar ya, Mm-mm. itu supaya apa itu perusahaan itu Mm-mm. supaya nggak diserobot pelanggannya nggak diserobot sama kompetitornya, sama pesaingnya, ya toh? Mm. Atau juga kita Mm. ya, terus supaya nggak diserobot pada pesaingnya, juga kita bisa kita juga diajarkan ya bisa nyerobot pesaingnya gimana, diajarkan begitu. Oke. Iya, jadi nggak diserobot tapi ya juga bisa nyerobot, Bisa nyerobot. bisa lebih maju gitu. Soalnya apa? Kadang-kadang kan orang manusia itu kan tidak bisa nerima yang pandum ya loh. Ya. Jadi gitu loh. Kalau sudah nyerobot kalau enggak kan dan kita nyerobot dan kita bisa lebih maju. Tapi kita harus menjaga juga ojo sampai diserobot. Kadang-kadang ya suatu contoh, istri kita tuh udah cantik, saya golek sing wayu meneh, sing pinter meneh kan gitu. Iya toh? Seperti saya ini, bojoku ya wis ayu, tapi aku golek sing pegawai negeri tapi sing ayu. Loh, kan gitu. Ya. Jadi kan ada hal seperti itu kan. Oke. Jadi gak ada yang ngopeni ya. Kalau yang dulu kan aku harus ngopeni lagi, gak ada yang ngopeni. Yap. Nah, hal seperti itu dilakukan apa enggak? Tapi aku tak lakukan, Mas. Ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya menarik. Dalam pelatihan itu tim kita ini diajari untuk mempertahankan diri supaya perusahaannya nggak diserobot. Iya. Atau diajari juga menyerang. untuk menyerobot. Kalau saya bukan cuma menyerobot, Pak, membeli kalau bisa, Pak, perusahaan kompetitor. Mas Anam, monggo silakan Iya. komentar untuk Pak Sumarwito. Terima kasih. Pertanyaan bagus sebenarnya dari Pak Sumarno ya tadi ya. Sumarwito. Sumarwito. Sebenarnya kalau kita ngomong pelanggan atau customer itu kan bukan milik kita, bukan milik mereka kan. Siapapun boleh untuk mendapatkan. Betul. Customer loyal ada, tapi apakah selamanya menjadi loyal? Tidak. Kan tergantung kita. Makanya kenapa sih perusahaan itu tidak hanya sekedar pelatihan hard skill yang ditekankan, tapi soft skill juga. Makanya kenapa kalau dulu saya itu engineer, kenapa sih harus diajari communication skill misalnya? Kenapa sih mereka harus tahu ilmu manajemen manajerial misalnya seperti itu? Ya. Itu kan bagian dari proses bagaimana personal branding mereka ketika berhadapan dengan customer. Oh iya, ternyata ketika ada masalah pun seorang engineer bisa langsung melakukan penjelasan yang masuk akal, komunikasi yang bagus terhadap klien. Tidak perlu harus nunggu marketing menjelaskan dulu, tidak terlalu lama. Quick action itu kan dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk ini loh, perusahaanku ketika ada masalah itu enak gitu loh cara penyelesaiannya. Saya pernah Pak Aldi masang nih branding, ternyata pas hujan, yang namanya papan nama toko itu banyak yang roboh. Banyak, waduh. Saya komplain. Dikomplain pasti. Sudah masih ketar-ketir saya. Akhirnya saya turun tangan, saya cek Pak satu-satu. Problemnya apa? Oh ternyata memang ada standar yang nggak dijalankan oleh tukang. Tapi kita masih dimaafkan Pak. Karena apa? Respon kita cepat. Kita tidak ditinggalkan. Yang pertama kita langsung ngecek ke lapangan. Kita langsung menjelaskan permasalahannya di apa. Yang ketiga kita memperbaiki. Tidak lepas tanggung jawab. Itu kan bagian yang sebenarnya harus diperlukan oleh karyawan untuk bisa meningkatkan nama baik terhadap
customer kita di luar seperti itu. Jadi urusan diserobot atau tidak serobot itu tergantung kita, tergantung kesiapan perusahaan untuk bisa menyiapkan SDM-nya untuk bisa menghadapi itu semua. Tapi saya mencatat tadi itu pelanggan tuh punya semua orang, Iya, bukan iya. cuma punya kita. Jadi soal serobot gak serobot ya itu strateginya gimana. Bu Novi mau menambahkan? Oke, jadi sebenarnya kembali lagi ya bahwa cara kalau kita bicara tentang ini, tentang selling seperti itu dan penjualan, sebenarnya kalau kita berjualan ya oke lah, kemampuan secara soft skillnya dilengkapi seperti itu tentunya iya, selain product knowledge-nya gitu. Tetapi juga itu tadi kemampuan kita secara internal untuk menyiapkan bahwa jasa atau produk yang kita berikan itu juga berkualitas gitu. Jadi bukan hanya bahwa orangnya bisa jualan terus kemudian paham produk knowledge-nya, tapi kalau kemudian barang yang dijual ini tadi itu kualitasnya tidak bagus, kemudian delivery-nya juga tidak oke, maka juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi ya banyak hal yang mempengaruhi, dan kalau tadi ditanyakan apakah diajarin nyerobot, ya nyerobotnya itu dengan cara-cara tadi gitu Pak. Jadi karena kalau kita bicara bisnis kita jangka panjang, jadi kalau mau serobot-serobotan kayak gitu mungkin jangka pendek bisa, tetapi kalau untuk bisnis jangka panjang kita jaga nama baik seperti itu. Bisnis itu juga punya ada etikanya sendiri. Bisnisnya. Soal ketika kita bicara keinginan menyerobot atau kesempatan menyerobot nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan secara elegan kan bisa aja gitu ya. Etikanya tetap dijalankan. Kira-kira begitu Pak Sumarwito. Saya tertarik juga dari question road yang dikirim Bu Novi ke saya ini soal kurva belajar dalam learning and development. Saya nggak ngerti sama sekali. Mungkin Bu Novi bisa menjelaskan kurva belajar ini apa? Kurva belajar itu kalau kita bayangkan ya, kurva itu kan kayak gunung itu Mas ya, dari bawah naik ke atas terus turun lagi. Nah ini kemampuan orang pada saat-saat tertentu itu kan dari yang titik rendah kemudian akan meningkat ke atas. Sampai mentok dia akan turun lagi, akan decline. Nah kapan, ini adalah bicara tentang kapan kita harus meningkatkan keterampilan seseorang itu. Sampai decline, naik jangan lagi, sampai decline. Itu makanya ketika ini sudah naik, nah seringkali kan kita merasa ketika orang ini wis pinter, wis jago gitu ya udah dibiarin aja gitu loh. Jadi kan seringkali bahwa orang kok udah dikasih pelatihan sekali ya udah selesai gitu. Tidak di-maintain untuk jangka panjangnya dan untuk kebutuhan karirnya dia yang akan datang gitu. Bukan hanya karirnya dia ya, tetapi juga perusahaan. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi ketika kemudian dia dalam posisi bagus, nah pada saat itulah jangan lupa untuk kita tetap upgrade kemampuannya. Karena dia sudah bagus di level atau tahap itu, tetapi harus dia dinaikkan di level yang berikutnya, di kompetensi yang berikutnya yang lebih tinggi kayak gitu. Itu kurva belajar. Mas Anam mau menambahkan soal kurva belajar ini? Kalau masalah kurva belajar mungkin Bu Novi yang paling jago. Cuma saya ingin menambahi sedikit Pak Aldi, bahwasanya konsep employee development itu tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama itu motivation support, yang kedua training sama evaluation. Saya cuman nggak akan bahas tiga-tiganya, cuman motivation support ini artinya sebaik apapun program, sebagus apapun training, itu kalau motivation supportnya nggak jalan, nggak akan berdampak. Contoh, training terus gajinya cilik Pak, misalnya, ya training terus tapi career path-nya nggak jalan atau jenjang karirnya nggak jalan di sebuah perusahaan. Trainingnya bagus tapi support dari top manajemen nggak ada. Sama saja. Jadi ada sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena tapi biasanya korelasinya positif, biasanya kalau perusahaan itu sudah memahami dan sadar pentingnya L&D biasanya akan motivating supportnya pasti biasanya jalan. Biasanya jalan. Kan ada biasanya Pak perusahaan itu naik gaji aja 2% misalnya. Iya. Atau berapa persen gitu. Itu kan nanti pertanyaan akhirnya itu kan kayak telur sama ayam. Ini dulu mana ini? Mau supportnya dibaikin dulu atau dilatih dulu baru nanti disupport? Piye Mas pendapatnya Mas Anam? Paling tidak kan komponen itu tidak hanya satu komponen untuk gitu ya. Motivation support itu tidak hanya satu komponen sebenarnya. Tidak melulu hanya gaji sebenarnya. Tadi kan hanya sekedar contoh saja. Tapi banyak hal. Itu salah satunya ya
proses learning and development ini menjadi bagian penting untuk kesadaran karyawan bahwasanya saya dibutuhkan di sini, saya dikembangkan di sini, seperti itu. Karena jarang loh Pak perusahaan itu yang menginvestasikan untuk hal-hal seperti ini. Iya betul. Ya karena apa? Nilainya nggak kecil gitu loh. Saya pernah kerja itu kadang-kadang di training 3 hari sudah angkanya 6 juta 7 juta misalnya seperti itu. Kan bagi perusahaan-perusahaan yang nggak memahami pentingnya investasi itu kan gede itu apa angkanya. ini ya? Iya ini pemborosan ya. Seperti itu. Jadi motivation support itu yang juga penting, selain juga program L&D yang ada nanti di perusahaan. Ya, oke, baik. Nanti saya akan bergeser ke sahabat-sahabat Merkuri. Sudah ada Pak Bagus dan Bu Ima. Silakan untuk Anda yang lain di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp boleh. Seperti Pak Bagus dan Bu Ima di 081 730 0096. Tapi kita ke iklan dulu ya. Mari kita lanjutkan. Topik kita hari ini adalah peningkatan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan. Tadi sudah banyak ya, termasuk yang terakhir kita bahas tadi tentang kurva belajar dan sudah dijelaskan, dipahamkan oleh Bu Novi. Pak Bagus, terima kasih sudah berkenan menunggu karena pertanyaannya sudah dari agak tadi ini. Ya, Pak Bagus nanya gini, apa plus minus perusahaan yang kurang intens dengan L&D pada karyawannya? Apa plus minus perusahaan yang masih belum paham gitu ya, pentingnya learning and development begitu. Apa plusnya apa minusnya? Monggo silakan. Iya. Kalau ini kita ngomong plus minus, banyak minusnya ya. Atau masih ada plusnya? Bingung Mas Anam. Yang menjalankan L&D ya Pak ya. Iya. Yang belum menjalankan L&D. Oh, yang belum menjalankan. Jadi kan ya banyak minusnya. Yang gitu ya. Pertama bisa jadi turnover tinggi. Karena loyalitas itu terbentuk karena kesadaran karyawan menganggap perusahaan itu sebuah apa ya, tidak hanya sebuah tempat kerja tapi jenjang karir ya, karir pet ya. Jenjang karir oleh mereka. Terus dia juga bisa menyadari saya akan terupgrade kemampuan saya di sini. Seperti itu. Kalau bayangkan kalau itu tidak jalan, turnover tinggi itu kan termasuk kos juga Pak. Iya, karena ingin ngelatih didik orang lagi, ya, begitu. Didik orang lagi, mulai nol lagi dan segala macam. Sehingga akan berdampak pada produktivitas tentunya. Karena apa? Kalau kita ngomong potensi kompetitor sudah 100 km, kita masih di angka stagnan di 50 aja karena bergonta-ganti ini karyawan. Itu salah satu minusnya. Seperti itu. Terus yang kedua bisa jadi perusahaan itu istilahnya berdampak pada target yang ditentukan, yang dicanangkan, seperti itu. Karena tidak terukur. Misalnya targetnya 10 miliar, tapi tidak punya ukuran yang pas untuk bisa menjadikan karyawannya bisa mengejar target itu. Melalui apa? Ya wis pokoknya metuwo, misalnya. Sales call yang banyak pokoknya misalnya, tidak bisa seperti itu. Semua terukur. Bahkan saya pernah melihat salah satu perusahaan mesin kasir kalau salah. Itu salesnya itu tiap hari sebelum pulang harus mencapai 100% target harian Pak. Sales call-nya berapa, visitnya berapa, presentasinya berapa, follow up-nya berapa persen, itu ada sistemnya. Dan itu daily, tiap hari ya? Tiap hari. Itu kan menjadi bagian dari perusahaan untuk bisa membuat sebuah dashboard bahwasanya karyawan itu jalannya terukur. Seperti itu. Tidak serta-merta targetmu seharian sekian, metuwo. Tidak seperti itu. Nyampe nggak nyampe, ya wes.
tidak ada pola yang memang bisa kita monitor. Ya. Oke, Bu Novi, ini kan jadi akhirnya jadi menjadi pembenaran ungkapan saya soal dulu mana telur sama ayam ya. Artinya kan kalau tadi penjelasan dari Mas Anam sangat pas untuk menggambarkan betapa begitu ya. Kalau learning and development tidak dilakukan, semuanya tidak bisa terukur dengan baik begitu ya. Nah itu kan artinya cost-nya juga sebenarnya lebih gede, tapi kan nggak dirasakan. Iya. Dibanding memang kadek ngono-ngono wis ngene wis mlaku gitu. Iya. Silakan dijawab. Iya, sebenarnya gini, kita aja ya kalau misalnya tubuh kita mau sehat nih, atlet lah gitu ya, kita anggap perusahaan ini kayak seperti Bu Novi dulu atlet emang? Enggak lah. Oh, kok badannya masih kelihatan seger gitu, iya. Atlet dulu gitu. Atlet gitu ya, kalau dia bertempur gitu, kan dia juga harus melakukan pelatihan gitu ya, latihan otot, beban lah gitulah, macam-macam lah latihan-latihan. Ini karena nggak atlet nggak ngerti latihan apa aja, tapi kan harus berlatih gitu kan, dan itu harus rutin gitu kan, nggak boleh makan kadar gula terlalu tinggi, nggak boleh kadar kolesterol, lemak dan sebagainya itu kan harus dijaga. Nah ini tujuannya apa? Ketika dia bertanding supaya kemudian dia kuat gitu kan. Nah yang seperti itu. Jadi kalau mau ditanya atlet apakah mungkin bertanding dan kemudian jadi menang, menjadi berapa besar, itu kalau dia nggak melatih itu juga nggak mungkin gitu. Jadi kalau mau ditanya misalnya apakah di perusahaan itu harus melakukan harus melakukan learning and development, mungkin bentuknya itu tidak disadari, maksudnya nggak harus yang klasikal terus formal kayak gitu. Secara nggak sadar itu sebenarnya pembelajaran itu mungkin atasan langsung sudah melakukan on the job pengarahan, terus kemudian mengevaluasi, memonitor apa yang dilakukan gitu dari report-report harian tadi yang juga disampaikan. Misalnya di produksi aja kita ngelihat hasil produksi dari line-line ini. Nah kalau sudah bagus tercapai berarti sudah on the track seperti itu. Jadi kalau mau ditanya tadi mana telur sama ayam, ya sebenarnya itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan meskipun di awal karena mungkin dananya masih terbatas gitu. Nah dalam bentuk-bentuk yang sebatas kemampuan kita yang bisa kita lakukan. Itu mungkin nilai plusnya di situ ya, artinya ya. Iya betul. Dan nggak perlu LND yang sudah harus meng-hire MSc. Nanti kalau udah kaya baru MSc masuk. Iya gitu boleh gitu. Atau sekarang ini sebenarnya kan banyak platform pembelajaran yang sifatnya free gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kok kita googling aja gitu lah materi apa gitu ya. Kapan hari meskipun saya ini sudah berkali-kali melakukan workload analysis, kapan hari saya baru menemukan materi tentang workload analysis yang ternyata klop dengan cara saya selama ini gitu. Jadi saya mengikutinya online gitu. Waktunya kurang lebih sejam waktu itu saya dengarkan. Oh iya berarti maksudnya sebagai ini bahwa kalau yang lainnya kan mungkin parsial gitu ya. Terus ini saya merasa mendapatkan. Jadi banyak platform-platform yang free untuk belajar secara pribadi. Ya sebenarnya kuncinya itu adalah yang mungkin kita akan bahas berikutnya itu membangun budaya belajar berkelanjutan itu Mas Aldi. Karena itu penting gitu. Jadi belajar itu bukan harus misalnya bawa buku terus kemudian ada ujiannya seperti itu. Tetapi bahwa masing-masing pribadi itu tahu bahwa setiap hari di pekerjaannya dia itu ada yang harus ditingkatkan, harus diimprove. Itu yang lebih penting Mas dibandingkan kita hanya formal di kelas terus kemudian ada ujian tertulisnya terus dilaporkan terus sudah terpenuhi sekian jam kayak gitu. Karena saya juga ada beberapa perusahaan yang misalnya minta karena ini harus 32 jam gitu. Tolong pelatihan yang cuman berapa hari ini berapa waktunya ini dibikin jadi 32 jam. 32 jam. Kan seperti itu. Nah, ini kan ini tandanya kesadarannya belum dapat tentang itu tadi makna pelatihan dan pengembangan itu tadi seperti itu. Karena kalau kita mau dapetin bahwa itu benar-benar punya impact yang bagus, mungkin bukan juga hanya knowledge-nya aja yang didapatkan gitu, tetapi harus ke kemampuannya dia, kompetensi dia untuk bertindak. Artinya berarti dikasih tentang case-case yang kurang lebih sama dengan apa yang dia kerjakan di tempat kerjanya, sehingga kemudian itu ketika diminta diaplikasikan di pekerjaannya itu lebih dapat gitu Mas Aldi. Gitu. Pak Bagus lengkap ya sudah dari dua narasumber masukan-masukannya. Kemudian saya ke Bu Ima, apakah memungkinkan perusahaan konvensional yang tidak memiliki HR bisa menerapkan program
LND ini, bagaimana cara paling sederhana yang bisa diterapkan? Aduh sayang saya tidak membacanya tadi ya, karena jawaban Bu Novi barusan sudah menjawab itu begitu. Itu kira-kira Bu Ina, sekarang kan banyak platform yang gratis ya, yang bisa dimanfaatkan, silakan saja. Ini tinggal bayangkan seorang Bu Novi yang sudah sangat senior seperti ini masih pingin belajar terus gitu ya. Oh iya, betul Mas. Untuk itu kan artinya. Ya ini soalnya ngasih contoh ya, jadi. Iya, masih merasa perlu untuk pulaan gitu loh. Loh iya kan? betul. Karena ilmu kan berkembang terus. Betul, gitu. betul. Karena Mas Aldi. gini, Mas Aldi. Saya baru ingat, saya pernah itu meskipun departemen HR sudah ada, waktu itu saya masih ingat, saya bentuk Pak, bentuk tim event Bu di sebuah perusahaan itu. Tim event. Tim event itu untuk menjawab bahwasanya pelatihan itu tidak harus dengan budget yang gede sebenarnya. Ya. Apa fungsinya tim event di perusahaan? Tim ini tuh yang akan meng-create semua proses pembelajaran di perusahaan. Tapi tentunya kita yang mapping terkait kebutuhannya ya Bu ya, seperti itu. Jadi tim event misalnya itu dia mengkoordinir misalnya hari Senin itu kita mendatangkan ini Pak pengajian. Itu bagian dari training Pak. Pengembangan juga sebenarnya. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan siraman rohani yang rutin, ya apalagi value perusahaan itu di mana-mana paling penting itu integritas. Penanaman itu harus penting. Misalnya hari Selasa nanti baru masing-masing karyawan mempresentasikan sebuah tema apa gitu. Itu ada Pak, itu pernah saya buat. Jadi karyawan itu bergantian mempresentasikan sebuah materi Bu, yang secara nggak langsung materi itu yang dibutuhkan di perusahaan itu. Nanti hari Rabu apa gitu, kuis. Terus hari Kamis apa. Artinya sesuatu yang mungkin sederhana begitu ya. Sederhana. Betul, Tapi kan bahkan ketika ada level-level tertentu yang sudah kita ikutkan training di luar, itu ada proses transfer knowledge. Transfer knowledge. Iya. Tidak hanya sekedar training, tapi ketika pulang nggak diberikan ke karyawan yang lain, betul. Itu hal-hal contoh-contoh yang bagaimana kita bisa meng-create sebuah training yang dengan budget minim tapi bisa bermanfaat buat organisasi. Ya, ini contoh konkret yang mungkin bisa diterapkan ya. Bentuk aja tim event begitu ya di perusahaannya untuk kemudian menggali apa-apa yang memang diperlukan, mulai dari rohaninya disiramin gitu kan. Terus kayak atlet tadi latihan terus supaya kuat gitu kan. Semuanya digarap-garap begitu. Oke, Bu Novi, kita terbatas waktu tapi saya tertarik untuk ini tadi Bu Novi mengingatkan menciptakan budaya pembelajaran yang pastinya long life ya. Artinya sepanjang perusahaan itu ada budaya pembelajaran. Nah, itu seperti apa? Dimulai dari mana dan apa yang harus dipersiapkan? Nanti mungkin Mas Anam juga bisa menambahkan. Iya, jadi budaya pembelajaran itu sebenarnya adalah sebuah sistem yang diciptakan supaya kemudian orang itu tidak mandek gitu Mas. Nah, dimulainya dari apa? Seringkali itu mulainya harus dari sesuatu yang jadi kewajiban gitu ya. Jadi kewajiban itu artinya apa? Masukkan itu menjadi salah satu KPI yang harus dicapai gitu ya. Misalnya ini paling gampang melakukan presentasi tentang pekerjaannya gitu dan improvement apa yang bisa dilakukan per orang satu sebulan. Misalnya seperti itu. Nah, kalau per orang satu sebulan bisa jadi kan presentasinya tadi di-create seperti tempatnya Mas Anam tadi. Nggak setiap hari ini misalnya seminggu 2 kali gitu ya. Sudah pulang kerja seperti itu. Bahkan saya pernah dapat cerita bahwa ini pengalaman sih di Unilever itu orang kalau ada kan es krim yang sudah bermotif-motif gitu ya Mas. Yang ada bentuk-bentuknya sudah ini. Nah, ini harus dibawa dengan box pendingin dan box ini berangkat dari pabrik untuk ngantar ke supermarket A, B, C, D kayak gitu kan. Nah, ini sopir-sopirnya truk ini kalau sore mereka pulang dari ini dikumpulkan di pool, mereka diajak ngobrol, dikasih kopi, dikasih pisang goreng, terus kayak cerita-cerita. Gimana tadi jalurmu jalur mana gitu. Ono apa nang kono? Oh, ada galian di sini. Macet enggak ini gitu ya? tadi itu ada kecelakaan gitu.
oh gitu, yang ini cerita ini, oh biasa kok di sini pasar ini nek jam sekian ini macet kayak gitulah. Nah ini saling sopir ini saling bercerita, tujuannya apa sebenarnya? Supaya kalau salah satu sopir berhalangan yang di rute A, yang rute B ini juga kurang lebih kalau dia harus menggantikan, dia ngerti gitu loh Mas. Oke. Tahu pernah dengar ceritanya seperti ini gitu, atau benchmark dari pengalaman temennya. Oh kalau kayak gini gimana? Jalan tikusnya di mana kayak gitu. Karena efeknya apa? Kalau produk itu lebih dari sekian jam di perjalanan sampai di sana, bentuknya tuh meletot-meletot. Es krimnya sudah elek, gak payu nanti Mas gitu. Iya, kan ada lampir ya. Meletot ya. Itu contohnya kayak gitu ya. Nah, itu dalam bentuk sederhana di level yang paling bawah misalnya seperti itu. Atau kalau enggak, ini juga saya lakukan di kantor lama saya, kalau misalnya seseorang ini melakukan kesalahan di pekerjaannya gitu, maka dia harus melakukan kayak semacam self evaluasi untuk mengapa ini terjadi gitu. Dia harus mengevaluasi sebabnya apa, terus kemudian nanti untuk antisipasinya ke depan harus seperti apa. Nah, ini sebenarnya ini kan sistemnya yang diciptakan. Jadi membuat orang tidak takut atau malu mengakui kesalahannya, dan dia bisa sharing ini kepada teman-temannya. Dan selain itu juga teman-temannya jadi belajar, jangan sampai itu terjadi lagi. Dan buat yang bersangkutan akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Nah, yang mungkin kayak gini ini loh budaya belajarnya yang nggak harus terus ada seremoninya yang kayak gimana gitu ya. Tetapi hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya para atasan atau pimpinan itu bisa melakukannya gitu. Tinggal kita mau atau enggak gitu. Mau atau enggak itu kan kadang gini, aduh cek angele yo gerakno anak-anak ini gitu ya. Di awal itu kan biasanya kendalanya kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kemudian ini sudah dibuat sistem, sebulan sekali orang harus presentasi ya. Tadi itulah presentasinya dari apalah, dari pekerjaannya yang kemudian bisa jadi improvement atau dari kesalahan yang pernah dilakukan, atau kemudian misalnya habis dinas dari luar kota, terus kemudian nemuin apalah di pekerjaannya yang agak keluar dari SOP-nya yang tidak biasanya. Nah, itu bisa dipresentasikan kayak gitu sih Mas. Oke. Mas Anam, kalau menciptakan budaya pembelajaran ini, apa catatannya ketika itu untuk anak-anak milenial dan Gen Z? Budaya kerja tentunya kita nggak lepas dari proses ya. Jadi kalau kita ngomong pemaksaan, pembiasaan sampai menjadi budaya, seperti itu. Butuh waktu ya, butuh proses. Butuh proses dan itu harus continue dan berulang. Dan yang terpenting dan konsisten. Tadi yang penting konsisten. Betul. Makanya kenapa nggak kaget? Dulu saya waktu di perusahaan Jepang gini Pak Aldi. Kalau biasanya perusahaan itu kalau sudah pulang jam 5 terus dia lembur, harus ada form lembur. Bener ya Pak ya? Iya. Pasti ada form lembur. Betul. Tapi waktu saya kerja di perusahaan Jepang enggak Pak. Enggak perlu form lembur. Oh gitu. Jadi ketika kita pulang jam 5, ternyata pulang jam 6, jam 7, jam 8, itu secara otomatis kalau kita pulang fingerprint itu kelebihan jam sudah akan kehitung lembur secara langsung. Karena apa? Sudah punya integritas yang tinggi. Benar-benar mereka pulang telat itu karena ada pekerjaan. Bukan karena diolor-olor biar dapat lemburan ya. Tapi saya memastikan Pak, luar biasa. Effort mereka bekerja itu luar biasa kalau di sana waktu itu. Iya, etosnya ya, etos kerjanya. Misalnya kita naruh barang itu sudah harus sesuai dengan ininya titik-titiknya, enggak sembarangan naruh apa segala macam. Itu sudah tertata. Itu kan bagian dari proses yang panjang sebenarnya. Seperti itu. Jadi tergantung sejauh mana kesabaran, konsistensi dari sebuah perusahaan itu untuk membiasakan sehingga menjadi sebuah budaya. Seperti itu. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir dan agar ada sesuatu yang kemudian bisa kita tarik sebagai benang merah. Kedua narasumber saya minta untuk bikin closing statement terkait dengan topik kita hari ini ya. Topiknya itu adalah pelatihan dan pengembangan menjadi sangat penting untuk peningkatan kinerja. Saya mulai dari Mas Anam. Mas Anam, apa yang harus diperhatikan LND ini untuk peningkatan kinerja? Iya, tentunya LND ini harus menjadi PR kita bersama sebagai pimpinan perusahaan. Karena bagaimanapun
seorang pimpinan itu tidak hanya membawa diri mereka sendiri secara individu, tapi secara organisasi menaungi banyak orang. Ya. Di dalamnya juga ada karyawan, ada staf dan segala macamnya, seperti itu. Sehingga bagaimanapun proses yang harus jalan di dalamnya harus punya sistem yang memang bisa dipahami oleh semua komponen di perusahaan, sehingga nanti dampaknya langsung maupun tidak langsung akan berdampak positif baik organisasi maupun ke karyawan, seperti itu. Itu sih Pak Aldi. Baik, terima kasih Mas Anam. Bu Novi? Jadi L&D, Learning Development itu menurut saya itu adalah investasi yang harus dilakukan perusahaan. Namanya investasi itu ya berarti bisa jadi dalam jangka pendek, tetapi pasti akan berdampak untuk jangka panjangnya seperti itu. Karena itu tadi kalau kita melakukan bukan hanya pelatihan tetapi juga pengembangan, kita secara tidak langsung itu kita menyiapkan keterampilan yang akan datang yang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan bisnis kita seperti itu. Dan tadi kalau saya sampaikan tadi ada yang learning seperti apa sih yang cocok gitu. Nah itu salah satu adalah kita juga harus menyiapkan keterampilan tambahan yang mungkin tidak saat sekarang dibutuhkan di pekerjaan, tetapi yang akan datang gitu Mas. Jadi itu yang mungkin juga harus dipikirkan bahwa kalau sekarang bisnisnya seperti ini, belajarnya cuman atau mau ini aja gitu ya, hanya ini saja. Tetapi kita juga memikirkan hal-hal lain yang terkait dengan ini dan dengan pekerjaannya yang bersangkutan, pekerjaan-pekerjaan yang ada dan juga yang untuk kebutuhan yang akan datang. Seperti itu. Dan ini adalah kalau saya sekali lagi bukan hanya peran HR saja, tetapi peran atasan masing-masing yang harus terlibat secara intens gitu. Karena atasan itu sebenarnya adalah manajer HR untuk orang-orang yang ada di bagiannya atau di departemennya. Jadi jangan hanya mengandalkan manajer HR yang benar-benar title-nya itu manajer HR, tetapi teman-teman yang punya tim di bawahnya itu juga punya peran sebagai HR. Betul. Gitu ya. Oke, ada informasi apa dari kegiatan-kegiatan MFC yang masyarakat yang bersahabat Merkuri perlu tahu, Bu Novi? Masih seperti biasa pelatihan dan sertifikasi ini, tapi karena jadwal ini yang memberi jadwal nggak ada. Jadi Karena pawangnya jadwal nggak ada. Pawangnya lagi. Jadi saya hanya boleh orientasi. Saya boleh mengkomunikasikan saja, hubungi 0811 340 5557. Oke. Baik, itu perbincangan saya bersama dengan para narasumber. Yang pertama ada Mas M. Khairul Anam SPSI, di bosnya, ownernya PT Vasco Inti Solusi. Mas Anam, matur nuwun waktunya, sehat-sehat, sukses terus untuk Vasco nggih. Terima kasih. Ya, Pak Aldi. Bu Novi terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aldi. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, baik. Sampai di sini sahabat Merkuri, perbincangan di Solusi SDM. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit. Kita ketemu dalam dialog selanjutnya dengan topik yang berbeda.